Perkenalkan, kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Kabupaten Kebumen, Angkatan 11. Berikut kami akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama ini, saya Siti Nurhayati selaku supervisor, ditemani oleh teman saya Ibu Dian Anggrayani sebagai coach dan Ibu Erni Triana sebagai coaching. Demikian, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Iya, bagaimana nih kabarnya Bu Dian hari ini? Alhamdulillah Ibu, kabar saya sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat juga Bu Dian. Saya dengar hari ini Bu Dian melakukan akan melakukan coaching nih bersama Bu Erni. Iya Bu Nur, betul sekali. Insya Allah nanti siang setelah Ibu Erni melakukan kegiatan di kelas, kami akan melaksanakan coaching Ibu. Alhamdulillah, rencana yang baik ini. Bu Dian, kehadiran saya hari ini tidak lain untuk memberikan dukungan pada Bu Dian nanti terhadap kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi kompetensi-kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Dian itu paling tidak saya bisa mengamati kegiatan coaching nanti ya Bu Dian ya. Iya Ibu, terima kasih Bu Nur karena sudah mau berdiskusi dengan saya sebelum saya melakukan coaching nanti dengan Ibu Erni. Oke, nah sudah siap nih Bu Dian untuk melakukan coachingnya? Insya Allah siap Ibu. Alhamdulillah. Nah, nanti sebelum Bu Dian melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Bu Dian. Dan ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab Bu Dian ya. Baik Bu. Begini Bu Dian, poin-poin yang akan saya amati untuk melakukan proses coaching nanti, paling tidak yang pertama ini Bu Dian. Nanti ketika Bu Dian melakukan coaching, ini perhatikan sekali alur ceritanya ya Bu Dian ya. Di mana di situ itu terdiri dari tujuan umumnya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian paling tidak untuk rencana aksi ya Bu Dian ya. Rencana aksi dan tanggung jawabnya. Jadi alur-alur tersebut harus bisa termuatkan ya, bisa dimunculkan dalam kegiatan itu. Selain itu juga dikembangkan itu Bu Dian untuk rasa ya, di mana itu ada reshaif, terus apresiasi, di mana ibu itu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coach, kemudian juga menjawab pertanyaan seperti itu ya Bu Dian ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh coach, dengan bisa untuk paling tidak biar Bu Erni sendiri itu loh yang memunculkan ide-ide gagasannya. Iya Bu, baik Bu. Apakah kemudian sudah jelas untuk hal-hal yang memang harus saya observasi nanti? Insya Allah saya sudah jelas dengan penjelasan dari Ibu. Saya juga nanti sudah berencana akan melakukan coaching dengan menggunakan alur beta. Saya juga insya Allah akan menerapkan Ibu prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dari coaching Ibu. Oke, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu Dian ya. Boleh Ibu, monggo. Yang pertama nih, dari kompetensi coaching yang ada itu yang akan Ibu kembangkan itu bagian yang mana ini? Insya Allah tiga-tiganya akan saya kembangkan Ibu, dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut ada nih yang jadi fokusnya tuh loh Bu Dian, yang jadi fokus utamanya nih yang perlu dikembangkan, yang mana ini Bu Dian? Saya ingin mengembangkan untuk kompetensi yang kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana nanti dari pertanyaan tersebut dari coach sendiri dapat menemukan solusi-solusi Ibu dari permasalahannya begitu Bu. Oke, jadi tidak hadir penuh ya Bu Dian. Betul, Ibu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali si coach biar bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Betul Ibu. Baik Bu Dian, selanjutnya nanti saya paling tidak itu dalam kegiatan yang akan Ibu lakukan itu paling tidak sudah dijabarkan dengan rinci oleh panjenengan
dan saya akan mengamati proses kegiatan coaching nanti. Nah, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan oleh Bu Dian? Mungkin cukup ya Bu, hanya itu saja Bu. Terima kasih Ibu sudah mau berbincang-bincang dengan saya sebelum saya melakukan coaching Ibu. Oke, dan nanti Bu Dian setelah melakukan coaching, saya harap Bu Dian masih mau berbincang-bincang lagi nih di sini. Oh iya Bu, tentu saja masih mau Nah, Ibu. ya, terima kasih sekali. Mungkin cukup dulu ya Bu Dian ya. Baik, Bu. Iya, untuk kegiatan pra observasinya kita cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih Bu Baik, Ibu. Dian. Sama-sama Bu. Monggo untuk dilanjutkan. Baik Bu. Ya Ibu Nur, saya izin melakukan coaching dulu ya Bu. Silakan Bu Ya Dian. Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Ibu Dian. Iya Bu Erni, bagaimana kabarnya hari ini Bu Erni? Alhamdulillah Bu Dian, kabar saya hari ini sehat. Gimana dengan Ibu Dian? Alhamdulillah Ibu, kabar saya juga sehat hari ini. Bu Erni, seperti rencana kita kemarin bahwa kita hari ini akan melakukan coaching ya Ibu. Oke Bu Erni, kira-kira untuk coaching kita kali ini itu apa topik yang akan Ibu sampaikan Ibu kepada saya? Ya, begini Bu Dian, terima kasih sebelumnya Ibu sudah ada waktu untuk saya bertemu dan ngobrol dengan Ibu Dian. Ya Begini Bu, saya ingin mengungkapkan beberapa unek-unek Ibu yang saya alami, terutama di kelas saya Ibu, di kelas 1. Itu Ibu. Memangnya apa ya? Dalam kegiatan coaching ini apa yang ingin Ibu dapatkan Bu dari kegiatan ini? Gini Ibu Dian, dari kegiatan coaching kali ini saya ingin mendapatkan beberapa solusi ataupun bisa sedikit menyelesaikan juga Bu tentang permasalahan yang saya hadapi Bu di kelas. Oke Bu Eni, kalau begitu, kalau boleh saya tahu ya Ibu, bagaimana kondisi di kelas Bu Erni Bu untuk saat ini? Ya, begini Bu Dian, kondisi kelas saya, kebetulan saya kan mengajar kelas 1 ya Bu. Iya Bu. Di kelas 1 ini terdiri dari 16 siswa nih Bu. Nah, masih ada beberapa siswa yang mengalami keterlambatan Bu dalam membaca, menulis. Jangankan untuk membaca ya Bu, untuk mengenal huruf saja itu masih lupa Ibu. Itu permasalahan yang saya hadapi Bu. Begitu ya Bu. Iya. Ya. Kira-kira Bu, menurut Ibu apa yang mempengaruhi hal tersebut Bu? Ya, sejauh pengamatan saya Bu, mungkin karena anak tersebut mungkin kurang dalam belajar atau mungkin juga dukungan dari orang tua Bu, apakah orang tuanya mungkin sibuk atau bagaimana, jadi untuk meluangkan waktu dengan anak mungkin kurang gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya, berarti kompleks ya Bu. Iya, ya, betul sekali Bu. Oke Bu Eni, kalau boleh digambarkan untuk keadaan kelas Ibu saat ini pada rentan antara 1 sampai 10 kira-kira ada di posisi berapa Bu? Iya Bu Dian, kalau saya gambarkan sih mungkin masih di posisi 6 atau 7 Ibu, gitu. Gitu ya Iya. Bu. Kira-kira itu Ibu ingin posisinya ada di angka nomor berapa Bu? Ya paling tidak ya mendekati 9 lah Bu. Wah, Jadi kan sudah, bagus jadi itu. tidak terjadi kesenjangan yang begitu signifikan terhadap pembelajaran. Jadi ada anak yang sudah lancar, ada yang belum. Jadi kan itu menghambat proses pembelajaran saya Bu ketika saya memberikan pembelajaran di kelas Ibu. Iya Bu, betul sekali ya Bu. Kira-kira Bu Erni, untuk mencapai posisi 9 ya tadi ya, kira-kira itu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai itu? Begini Bu, saya punya rencana nih Bu untuk supaya anak itu bisa meningkatkan kemampuan membaca. Saya kepengen mengadakan tambahan pelajaran Bu, khusus untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan, di mana anak itu nanti ada jam pembelajaran khusus setelah jam pembelajaran sekolah selesai. Begitu Ibu rencana saya. Bagus ya Bu rencananya ya Bu ya. Terus kalau begitu kira-kira yang disiapkan untuk melakukan rencana itu apa Bu? Ya tentunya saya perlu persiapan, saya perlu koordinasi juga Ibu, yang terutama dengan kepala sekolah, dengan sejawat, dan saya juga perlu menginformasikan kepada orang tua Bu terkait dengan kegiatan yang akan saya lakukan itu Ibu. Iya Ibu, dengan rencana tersebut kira-kira dukungan apa Bu yang Ibu butuhkan untuk rencana ini? Kemudian untuk melaksanakan kegiatan itu saya sangat membutuhkan dukungan nih, terutama dari sekolah juga ya Bu, dari kepala sekolah, dari sejawat, dan juga orang tua. Jadi lebih ke kolaborasi dengan orang tua. Dimana kan saya harus terlibat langsung nih dengan
orang tua dari peserta didik yang mengalami keterlambatan tadi Bu Dian. Jadi saya harus mengkomunikasikan nih dengan orang tua tersebut, bagaimana sih anak ini di rumah, bagaimana kondisi awal ini, anak ini bagaimana pembelajarannya di rumah, ataukah dia belajar atau tidak, bagaimana dengan orang tua. Itu yang ingin saya gali Ibu Dian. Oh iya Bu, jadi Ibu itu intinya di sini akan berkolaborasi ya Bu ya. Iya, oke Bu, dari rencana Ibu, itu kira-kira yang akan dilakukan terlebih dahulu itu yang mana? Dan saya merencanakan untuk mengadakan tambahan pelajaran Bu. Jadi saya melaksanakan tambahan pelajaran di 2 jam sekolah. Jadi nanti anak tersebut saya pisah dengan anak yang sudah lancar membacanya. Saya adakan pembelajaran khusus, saya buat kelompok kecil Ibu untuk pembelajaran khusus untuk anak tersebut Ibu. Iya Bu, oke. Kira-kira kapan Ibu itu akan merealisasikannya Bu? Saya sih merencanakan secepatnya Ibu Dian, apalagi ini sudah masuk pertengahan semester, nanti kita menjelang penilaian tengah semester juga Ibu. Jadi kan saya harap anak ini sudah paling tidak sedikit sudah bisa membaca Bu, agar anak tersebut juga tumbuh rasa percaya dirinya, dia tidak minder lagi, dia tidak nangis lagi ketika disuruh membaca ke depan Bu. Jadi saya rencanakan dalam minggu-minggu ini Ibu. Iya, alhamdulillah itu rencana yang sangat bagus ya Bu menurut saya ya Bu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari permasalahan yang Bu Erni sekarang ada ya Bu ya, dengan juga rencana aksi yang akan Ibu lakukan setelah kita tadi melakukan coaching Ibu. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan coaching kita Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Dian, setelah bertemu dengan Bu Dian, berbincang-bincang, tadi saya sudah mengungkapkan segala permasalahan yang ada, saya sebenarnya sudah menemukan Ibu sedikit pencerahan, ada solusi bagaimana saya harus menghadapi atau untuk mengatasi anak-anak yang mengalami keterlambatan membaca tadi Bu Dian. Iya Bu, alhamdulillah ya Bu, dari permasalahan Ibu juga sudah dapat menemukan solusi ya, dan solusi itu juga berasal dari Ibu sendiri dengan kita melakukan coaching ini Ibu. Baik Ibu, ini kan Ibu rencananya mau kapan Bu tadi? Minggu ini Dalam minggu. Oke Bu Dian, kita lanjutkan obrolannya ya Bu Dian ya. Baik Bu Nur. Tadi saya lihat alhamdulillah sudah berjalan dengan baik kegiatan coaching yang Ibu laksanakan bersama Bu Erni. Nah, ini bagaimana nih perasaannya setelah Bu Dian melakukan coaching ini? Alhamdulillah Bu, saya sangat merasa senang, bahagia karena pada saat saya melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu sudah tercapai, di mana coaching saya dapat menemukan solusi Bu dari permasalahannya sendiri Bu, begitu. Oke, kemudian tadi merujuk pada indikator ketercapaian yang Ibu sampaikan waktu kegiatan observasi ya. Nah, itu kira-kira apa saja nih yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi? Ya Bu, jadi pada saat proses coaching tadi saya merasa saya sudah dapat fokus Ibu kepada coaching saya, di mana saya mendengarkan coaching saya dengan penuh dan saya di situ mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana alhamdulillah coaching saya itu menemukan solusi dari permasalahannya itu Bu. Oke, benar sekali Bu Dian. Tadi ketika saya mengamati proses coaching panjenengan bersama Bu Erni memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Dian. Dari alurnya juga sudah muncul itu loh, alur tirtanya. Panjenengan sudah menyampaikan tujuannya, kemudian juga muncul juga panjenengan sudah bisa menggali ide-ide dari Bu Erni, dari tujuan, kemudian identifikasi masalahnya. Bu Erni sudah banyak bercerita tentang masalahnya. Kemudian ada setelah mengidentifikasi, Bu Erni juga dia menemukan sendiri ide-ide pemecahan masalah yang ia hadapi. Paling tidak sudah punya rencana-rencana ke depan. Dan yang terakhir juga tanggung jawab nih. Panjenengan tadi sudah mengungkapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang terbuka, sehingga Bu Erni itu bisa muncul ide-idenya dan menjawab serta aksinya yaitu budianya. Ini sesuai dengan catatan saya di sini. Ibu juga sudah terlihat fokus nih dengan Bu Erni tadi. Juga sudah melakukan kesadaran penuh, kehadiran penuh, terus mendengarkan juga aktif ya Bu Dian. Kemudian pertanyaannya jelas sudah
berbobot ketika melakukan observasi coaching tadi. Iya Bu, memang alhamdulillah tadi itu kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, dan saya ingin diobservasi oleh Ibu, gitu Bu. Gitu ya Bu Dian ya. Iya Bu. Menurut saya kegiatan Bu Dian tadi sudah sangat baik, job buat Bu Dian. Alhamdulillah. Kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai kompetensi yang Ibu harapkan ya tadi ya. Ibu, Saya senang alhamdulillah. sekali. Pokoknya the best buat Bu Dian. Iya Ibu, terima kasih Bu Nur atas apresiasinya dan umpan baliknya Ibu kepada saya Bu. Ibu juga sudah mau berdiskusi atau berbincang-bincang dengan saya Bu. Oke, kompetensi-kompetensi yang akan dilanjutkan, dikembangkan oleh Bu Dian apa ini nanti kira-kira? Jadi nantinya saya berencana ke depan itu saya akan lebih sering ya Bu melakukan kegiatan coaching Bu. Oke. Dimana nantinya saya akan lebih dapat fokus dengan coach saya ketika kegiatan coaching. Saya juga nantinya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar berbobot ya Bu, yang nantinya akan menimbulkan solusi-solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach saya Bu, begitu Bu. Oke, baik Bu Dian. Semoga kompetensi yang direncanakan oleh Bu Dian ini semakin meningkat di kemudian hari, dan tentunya diharapkan lebih banyak berpraktik coaching ya. Betul Ya, Bu, oke. kedepannya saya insya Allah akan sering melatih ya Bu Oke, ya. iya. Kira-kira ada nggak nih yang mau disampaikan lagi selain itu? Sepertinya cukup, mungkin hanya terima kasih ya Bu karena Ibu sudah mau berdiskusi dengan saya Bu, begitu saya juga mendapat banyak masukan dari Ibu gitu Bu, terima kasih. Oke, kalau begitu pertemuan hari ini mudah-mudahan banyak membawa kebermanfaatan untuk kita semua, sehingga lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita itu dengan permasalahan-permasalahan yang kompleks ya Bu Dian ya, Betul kita Bu. dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan bijaksana seperti itu. Nah, dari saya cukup sekian ya Bu Dian ya, bisa Ya, kita benar. sambung lagi, sharing-sharing lagi untuk kedepannya. Boleh Bu, boleh Oke, sekali. terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.